bisa galak ya galak banget tuh. Oh, ya. What do you want? Oh, angry. Oh iya, Hasan. Di Latvia itu cuma ada 3 warga negara Indonesia. There's no embassy here. We're Indonesian, ya. Bukan karena mereka jorok ya. Gak ada orang yang nawar-nawarin dagangan. Giordano, selamat datang. Ya udah, kita permisi sama bapaknya. Tanya dengan cebok. Gak mantep gitu gak sih? Paling lama. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Hasan dan Mama. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita mau cerita mengenai hal-hal yang bikin culture shock begitu kami pindah ke Latvia. Mama kan sudah pindah ke sini sekitar 1,5 tahun ya, dan ternyata itu ada hal-hal yang itu wajar dilakukan di Latvia atau sering terjadi di sini, tapi sangat aneh kalau terjadi di Indonesia. Nanti untuk episode ini kita akan ada 2 part. Jadi ini yang part yang pertama, nanti akan ada part kedua yang kita post selanjutnya karena jadi di Latvia itu cuma ada 3 warga negara Indonesia. 1 Mama dan 2 lagi ada warga negara Indonesia. Sebelumnya ada 5, tapi 1 sudah kembali ke Indonesia, 1 lagi sudah pindah ke negara lain. Terus di sini juga tidak ada kedutaan negara Republik Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa kita ikut KBRI yang ada di Swedia. Ya, jadi waktu mau bikin paspor Hasan nanti harus bikin ke Swedia. Terus kalau ada urusan-urusan gitu mengenai surat-surat, akte yang harus dibikin di embassy dan sebagainya, kita juga legalisir, kita juga harus ke embassy yang ada di Swedia. Nah, tidak cuma Swedia ya, Dada yang warga negara Pakistan juga tidak punya embassy atau kedutaan di sini. Adanya itu di Polandia. Jadi waktu dulu Hasan bikin paspor Pakistan, itu kita ke Polandia untuk bikin paspor dia. Nah, jadi apa-apa tuh harus lintas negara karena di sini memang tidak ada. Ya, yeah. There's no embassy here. We're Indonesian, ya. Yeah. We have to go to Sweden if we want to make passport, right? Oh. Terus selain itu, karena warga negara Indonesia di sini cuma sedikit, cuma 3 orang, saya tuh sering dapat pertanyaan, ada nggak perkumpulan pelajar di Latvia untuk pelajar Indonesia? Karena di negara-negara lain kan ada ya PPI gitu. Di sini tidak ada, ya karena memang orangnya cuma 3 dan sepertinya pelajarnya cuma 1. Jadi ya belum ada untuk perkumpulan pelajar Indonesia yang ada di Latvia. Nah, itu beberapa informasi tentang Latvia biar ada gambarannya gitu ya. Saatnya kita share apa saja yang bikin culture shock antara Latvia dan Indonesia. Apa saja yang wajar di Latvia tapi tidak di Indonesia. Yang pertama adalah soal mandi. Jadi kalau di Indonesia kan kita biasa ya mandi sehari 2 kali, pagi dan sore. Kalau di Latvia Hasan, orang-orang itu nggak mandi setiap sehari 2 kali, atau bahkan mandinya belum tentu sehari sekali. Lalu gimana bisa kayak gitu ya? Nggak kebayang gitu kan sebelumnya. Tapi ternyata kalau udah di sini tuh ngalamin sendiri. Karena Latvia itu kan termasuk salah satu negara yang paling dingin di dunia dengan musim dingin paling lama. Jadi sepanjang tahun itu musim panasnya cuma sekitar 3 bulan maksimal, nggak pernah sampai 4 bulan tuh jarang sekali. Selebihnya ya dingin gitu. Nah, kalau musim dingin ya kita bawaannya nggak pengen mandi karena memang satu tidak ada keringatnya sama sekali, yang kedua nggak gerah gitu, nggak lengket badannya, nggak ada debu, nggak berdaki, jadi ya kering-kering aja, bersih-bersih aja. Sementara kan kalau di Indonesia
kita keluar tuh pasti keringetan, kena debu, terus gerah gitu ya, lengket badannya. Ataupun kalau musim hujan tuh kotor, kecipratan air, atau kena polusi gitu. Nah di sini tuh nggak ada, karena memang bersih, nggak ada polusi, nggak ada kotor, nggak kena debu-debu. Jadi ya memang bersih aja, apalagi kalau kita cuma stay di rumah. Selain itu, kalau kita sering-sering mandi, kulitnya jadi kering sekali kalau musim dingin terus kita mandi ya. Makanya orang-orang di sini jarang mandi. Dan bukan karena mereka jorok ya, tapi karena memang cuacanya aja yang tidak memungkinkan kita untuk, dan tidak ada urgensi kita untuk sering-sering mandi. Yang kedua adalah tidak ada orang yang nawar-nawarin dagangan kalau kita pergi ke mall atau ke toko. Kalau kita di Indonesia kan kayak gitu ya, pasti di pintu mana orangnya udah teriak, Giordano, selamat datang. Jadi kalau kita ke Tanah Abang gitu atau ke Mall Ambassador, itu pasti banyak yang nawar-nawarin kayak gitu. Atau sering banget gak sih yang di Ramayana yang pakai mikrofon terus nawarin barang-barangnya, ada di musik disco-diskonya. Nah itu ramai banget ya kalau di Indonesia. Sementara kalau di sini tuh nggak ada yang kayak gitu. Semua penjaga di toko ya udah jaga aja di dalam gitu. Terus nggak ada promotion yang nawar-nawarin, minta orang untuk masuk ke tokonya atau menyapa di luar, nggak ada sama sekali. Misalnya kita udah di depan pun kita bingung kayak mau masuk nggak ya, dibiarin aja, mereka lihat ya udah biarin aja. Kalau mau masuk ya masuk aja, kalau nggak masuk ya udah gitu. Sesantai itu mereka dalam memarketingkan dagangannya. Yang ketiga, masih kaitannya dengan tempat belanja atau jualan. Kalau di Indonesia, misalnya kita ke mall gitu ya, atau ke tempat-tempat umum yang ada satpamnya, mereka biasanya ramah-ramah ya. Tanya apa aja mereka maulah menjawab gitu, berusaha melayani dengan baik, atau bahkan sangat baik, sangat ramah. Kalau di sini di Latvia, satpamnya itu bisa galak ya, galak banget. Oh, yeah, you found security that is very angry to us. Oh, angry. Oh ya, Hasan. Jadi pernah suatu kali di sini tuh semua mall masih tutup ya, kecuali supermarket sama farmasi atau apotik dan beberapa toko yang memang kayak drugstore gitu open. Nah kita ke sana, waktu itu kita ke mall mau beli obat, ada beberapa obat yang mau kita beli. Itu ada di lantai atas. Sementara beberapa lantai di bawahnya itu ya udah gelap aja, tutup gitu. Cuman lift, eskalator masih dibuka untuk bisa ke apoteknya. Nah kita bertiga, Mama, Dada, dan Hasan naik tuh ke liftnya, ke eskalatornya, naik ke sana. Sampailah di lantai 3. Begitu sampai, oh ternyata di ujung tokonya, farmasinya. Jadi kita mesti muter. Terus tiba-tiba kita disamperin satpam, terus dia bilang gini, what do you want? What do you want, Hasan? Terus kita bilang, kami mau pergi ke sana, ke drugstore-nya gitu. Terus kalau di Indonesia itu kan pasti bilang gini ya, oh Bu, maaf, Bapak maaf, ini areanya ditutup, silakan lewat pintu yang samping atau gimana gitu ya, atau menjelaskan lah, dikasih tahu. Kalau di sini kagak. Habis dia bilang what do you want, terus kita bilang kita mau ke angry. Kita bilang kita mau ke apoteknya, terus dia bilang ini disegel semua, ditutup, nggak bisa gitu. Padahal kita bisa lewat di sananya, tapi dia nggak mau kasih tahu. Kita bilang lah itu dibuka, dan go sana, jangan lewat sini gitu. Oh oke. Akhirnya kita yang karena kita melakukan kesalahan, salah tempat, nggak tahu arahnya kemana, dan ya udah kita permisi sama bapaknya, like that. Kalau kejadian kayak gitu, kejadian di Indonesia pasti udah yang rame, viral. Wah, satpam tuh galak sama kita, nggak bisa, nggak punya attitude dan sebagainya. Tapi kalau di sini it's a normal thing, karena memang beramah tamah bukan part of the habit gitu ya. Jadi ya udah dia menjalankan sesuai fungsinya, bahwa ini nggak bisa dilewatin. Misalnya kita harusnya paham, nggak perlu mendekat dan mencari tahu, harusnya kita udah tahu duluan. They expect like that, okay? We have to deal with that. Deal.
ke mall atau tempat umum, itu di sini ada priority untuk ibu hamil dan juga yang membawa anak. Jadi mungkin di Indonesia juga ada ya, tapi saya kurang tahu karena waktu di Indonesia kan saya belum punya anak posisinya. Ada area parkir khusus untuk keluarga yang membawa anak. Jadi area parkirnya itu biasanya benar-benar di dekat pintu masuk atau pintu keluar. Jadi begitu mereka selesai belanja atau selesai beli sesuatu dari mall atau dari supermarket, deket banget sama mobilnya, langsung masuk ke mobilnya, tidak perlu jauh mencari parkir. Selain itu juga kalau ke supermarket gitu, kalau ada antrian panjang gitu, terus kelihatan kita bawa anak, pasti diutamakan dulu yang bawa anak. Meskipun kita baru datang agak jauh, nanti kita diminta duluan. Nah, itu salah satu benefit yang kami rasakan sejak membawa Hasan, karena kita selalu dapat priority parking, sama kita dapat juga priority untuk masuk ke tempat perbelanjaan paling duluan, karena membawa anak-anak. And I don't know apakah ini juga berlaku di Indonesia. Kalau teman-teman tahu boleh silakan komen nanti ya. Terus culture shock selanjutnya sekarang seputar kalau beli makanan di luar. Kalau di Indonesia kita pasti udah dapat paketan dengan saus atau saus cabai atau bumbunya. Misalnya minta bumbu barbecue, misalnya minta bumbu barbecue atau bumbu lainnya gitu, udah satu paket biasanya. Kita beli apa aja itu sausnya harus beli terpisah. Biasanya ada dapet tapi sedikit banget, jadi agak kurang cukup ya buat makan sampai selesai gitu, apalagi kalau kita belinya dalam jumlah yang agak besar. Culture shock selanjutnya adalah pemakaian gas tapi tanpa tabung gas. Kalau di Indonesia itu kan kita biasa masak ada gas LPG ya, yang 3 kilo, kemudian ada berapa kilo sih, 12 kilo ya yang besar itu, dipasang gitu di dapur untuk masak. Di sini kita juga masak ada yang pakai elektrik, pakai listrik, ataupun juga pakai gas. Seperti kita kompornya, ovennya, termasuk heater pakai gas. Tapi gas di sini nggak pakai tabung gas, udah pakai sistem pipa gitu, langsung dialirkan dari sumbernya untuk ke setiap perumahan atau setiap perkantoran atau apapun itu yang membutuhkan. Nah, jadi kalau mama sih it's a good thing kalau kesini, tapi Dada waktu pergi ke Indonesia beliau takut ngelihat tabung gas yang kita masak pakai tabung gas, kelihatan tabung gasnya gitu, karena dia takut meledak atau apa. Padahal it's okay, it's safe, tapi karena dia nggak biasa lihat, jadi dia takut. Terus yang terakhir, kalau tadi kaitannya sama mandi, sekarang kaitannya dengan cebok. Kalau di Indonesia kita kan biasa ya cebok pakai air gitu, habis pis atau habis pup kita pakai air. Nah, kalau di sini dan termasuk di negara-negara Eropa, Amerika dan juga beberapa Asia lainnya, itu nggak ada air. Jadi nggak ada apa sih yang semprotan buat cebok, itu nggak ada. Terus kalau nggak ada misalnya semprotannya gitu kan biasanya ada gayung ya kalau di Indonesia. Di sini juga nggak ada gayung, jadi kita bingung. Terus ceboknya gimana? Rasanya nggak bersih aja gitu kalau cuma pakai tisu gitu, kayak nggak mantep gitu nggak sih? Akhirnya kalau Dada tuh dulu bikinin pakai kayak cup gitu, jadi kita bisa ambil air dari wastafel untuk dipakai cebok. Nah, kalau sekarang kebetulan waktu pindah di rumah yang sekarang, kita ada satu kayak jar gitu, kayak teko yang memang dipakai biasanya buat cebok. Alhamdulillah dapat itu, jadi punya deh kita sekarang. Ya kan? Oke, itu tadi cerita dari kami seputar culture shock tinggal di Latvia part 1, dan kita akan lanjut di part kedua untuk sesi selanjutnya. Sekarang Hasan lagi ngantuk, mau bobo ya Hasan? Ya, sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.